Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Nah, sebelum membahas teori ini, jangan lupa ya, like dan subscribe. Don't forget to comment. Oke, teori kinetik gas ini merupakan sebuah materi yang sama-sama kita belajarkan di kelas 11, terutama untuk mata pelajaran fisika, di mana untuk materi teori kinetik gas ini membahas terkait dengan gas yang merupakan salah satu jenis fluida ya, karena termasuk zat yang bisa mengalir. Nah, dilihat dari kinetiknya atau pergerakan gasnya. Nah, baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan teori kinetik gas, maka langkah pertama yang akan kita pelajari adalah terkait dengan persyaratan gas itu sendiri. Tentunya untuk lebih memudahkan kita dalam mempelajari teori kinetik gas, maka kita harus berasumsi atau beranggapan bahwa gas yang kita andaikan itu merupakan gas yang ideal. Nah, apa saja sih karakteristik untuk gas ideal itu sendiri? Ada beberapa karakteristik, di mana yang pertama yaitu gas ideal itu terdiri dari molekul-molekul yang senantiasa selalu dalam keadaan bergerak. Artinya di sini perumpamaannya gasnya itu selalu mengalami pergerakan, maka dia dinamakan dengan gas ideal. Kemudian yang kedua, ukuran molekul gas sangat kecil sehingga volumenya bisa diabaikan. Nah, jadi ketika kita membahas tentang gas, maka volume untuk satu molekul gas itu diabaikan saja, sehingga jika nanti ada pertanyaan tentang volume, maka itu asumsinya adalah volume secara keseluruhan gas yang ada di dalam sebuah benda ya, misalkan gasnya dimasukkan ke dalam tabung atau dimasukkan ke dalam kotak atau sebagainya. Maka volume gas itu volume secara keseluruhan, bukan volume tiap molekulnya. Kemudian yang ketiga, besar kecepatan molekul gas sama bergerak ke segala arah. Jadi sebenarnya seluruh kecepatan molekul gas itu besarnya sama, walaupun sebenarnya setiap molekul gas itu atau setiap butiran gas ya, molekul itu berarti anggapannya satu, setiap molekul gas itu bergeraknya ke segala arah. Jadi beda-beda arah nggak masalah, namun memiliki besar kecepatan yang sama. Kemudian yang keempat yaitu tumbukan antara molekul gas bersifat lenting sempurna. Nah, di sini karena pergerakan setiap molekul gas itu kan berbeda-beda arahnya, otomatis ada kemungkinan antara molekul satu dengan molekul yang lain itu saling bertabrakan. Nah, jenis tabrakan atau tumbukannya ini bersifat lenting sempurna. Artinya apa? Jadi kecepatan molekul-molekul gas sebelum tabrakan dengan kecepatan mereka sesudah tabrakan itu besarnya sama, namun akan menghasilkan arah yang berlawanan dari arah sebelum mereka tabrakan. Begitu juga jika molekul gas itu menabrak dinding pembatasnya, misalkan gas yang kita tinjau berada di dalam sebuah tabung, artinya ada kemungkinan gas tersebut pasti menabrak dinding. Nah, tabrakan gas dengan dinding itu akan menghasilkan tumbukan yang namanya tumbukan lenting sempurna, di mana kecepatan molekul gas sebelum menabrak dinding dengan sesudah menabrak dinding itu pasti sama. Namun arahnya sebelum tabrakan dan sesudah tabrakan pasti berbeda. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berlaku hukum Newton. Nah, kenapa berlaku hukum Newton? Karena tadi besar kecepatan molekul gas itu sama, jadi setiap gas memiliki kecepatan yang sama dan selalu tetap ya, sehingga di sini berlaku hukum Newton yaitu yang membahas tentang gerak. Baiklah, nah ketika kita sudah membahas terkait dengan sifat-sifat gas ideal, maka ada beberapa hukum yang perlu kita ketahui terkait dengan pembahasan gas dari segi pergerakannya, yaitu teori kinetik gas. Ada tiga hukum ya, ada empat hukum, di mana hukum pertama kita akan membahas tentang hukum Charles, di mana hukum Charles ini secara definisinya yaitu volume gas dalam ruang tertutup sebanding dengan suhu mutlak.
Jadi kalau kita lihat dari pernyataan ini, maka hukum Charles ini berlaku untuk tekanan yang tetap, sehingga nanti ada perbandingannya. Volume V itu volume ya, volume gas berbanding dengan suhu gas itu dalam kondisi 1 itu sama dengan nilai volume gas berbanding dengan suhu gas untuk yang kondisi 2. Nah, yang perlu kalian ingat dari penggunaan rumus ini adalah nilai dari suhu itu sendiri. Suhunya harus diubah ke dalam bentuk Kelvin ya, dimana untuk mengubah ke dalam bentuk Kelvin kita tinggal menambahkan dengan 273. Jadi jika awalnya suhunya bernilai Celcius, maka untuk mengubahnya tinggal ditambah 273, maka sudah berubah menjadi Kelvin. Nah, kemudian kedua yaitu kita akan membahas terkait hukum Boyle. Jadi hukum Boyle ini berlaku jika suhunya yang tetap, jika ada keadaan suatu gas di mana suhunya itu dipertahankan tetap. Jadi hukum Boyle ini berlaku dengan definisi tekanan gas dalam ruang tertutup itu berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi kalau kita lihat dari sini, karena suhunya dipertahankan tetap, maka ada persamaan dua keadaan di mana tekanan dikali dengan volume untuk kondisi 1 itu sama dengan tekanan dikali dengan volume untuk kondisi 2. Nah, untuk satuannya itu sendiri ya kita menyesuaikan setiap kondisi ya. Jadi kalau misalkan kondisi awalnya tekanan itu bersatuan ATM, maka tidak jadi masalah, untuk kondisi 2 juga sama begitu. Tapi berbeda kalau kita membicarakan tentang suhunya itu harus diubah ke dalam Kelvin. Kemudian yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac, di mana hukum Gay-Lussac ini terjadi jika volumenya yang dipertahankan tetap. Sehingga hukum Gay-Lussac ini memiliki definisi tekanan gas dalam ruang tertutup itu sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi kalau kita lihat dari sini akan diperoleh suatu persamaan dua keadaan di mana P1 atau tekanan ya, tekanan 1 atau tekanan dalam kondisi 1 berbanding suhu dalam kondisi 1 itu sama dengan tekanan berbanding suhu dalam kondisi 2. Ingat sekali lagi, 1 itu kondisi 1, 2 itu kondisi 2, dan suhu harus dalam satuan Kelvin. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membicarakan tentang hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana hukum ini terjadi ketika memang semua besaran yang ditinjau dalam teori kinetik gas itu tidak ada yang dipertahankan tetap dan berdefinisi tekanan dan volume sebanding dengan suhu mutlak. Nah, dari sini kita akan memperoleh persamaan dua keadaan di mana P itu tekanan, V itu volume, T itu adalah suhu. Jadi tekanan, volume per suhu dalam kondisi 1 itu sebanding atau sama dengan ya tekanan, volume per suhu dalam kondisi 2. Nah, di sini saya tuliskan kembali ya. P itu tekanan, kemudian V itu volume, dan yang terakhir T itu adalah suhu. Nah, ingat suhunya mesti dalam satuan Kelvin. Nah, dari sini maka akan menimbulkan sebuah persamaan umum gas ideal, di mana persamaan umum gas ideal ini sebenarnya sudah kalian pelajari di mata pelajaran kimia di kelas 1 ya. Ini kita akan meninjau kembali tapi dari segi mata pelajaran fisikanya, di mana jika gasnya itu bersuhu 27 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, volumenya 1 mol gas adalah volume 1 mol gasnya adalah 22,4 liter, maka didapatkan persamaan umum idealnya itu PV sama dengan nRT, di mana P ini adalah tekanan, V volume, nah N itu adalah jumlah mol, kemudian ada R itu adalah sebuah tetapan biasanya diketahui ya tetapannya. Jadi bisa 8,31 8,31
ya 8,31. Satuannya itu nanti ya kita akan mengungkapkannya kembali untuk satuannya, atau ada satunya lagi sih, R-nya itu 0,082, tapi yang ini adalah dalam satuan SI, sedangkan yang bawah dalam satuan yang tidak standar internasional. Baiklah, kita lanjut lagi terkait dengan pokok bahasan selanjutnya, yaitu tekanan yang ditimbulkan gas. Nah, sebelum kita akan membahas materi ini, silahkan kalian pahami lagi materi yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita akan menyimak beberapa contoh soal yang berkaitan dengan beberapa persamaan yang sudah dijelaskan ini. Baiklah, oke, sebelum cukupkan sampai di sini sebelum kita akan membahas tekanan yang ditimbulkan gas untuk materi teori kinetik gas.